Senyum. Senyum. Menyandang tanggung jawab sebagai bapak. Ya, hidup memang gak selalu baik. Kadang kita harus memilih. Lulus! Lulus! Bisa sarjana! Bisa sarjana! Tahan, 1, 2. Sekali lagi, tahan. Paling gak kuat sih Pak. Gak bisa gue. Gak bisa ya ini kayak gini Pak. Hah? Aku mau ngasih susu kambing aja dulu. Langsung Pak. Loh, nggak lihat kita ada di mana Pak? Wah, di mana? Setting baru ya? Setup baru. Setting baru ya? Ada. Tiba-tiba banget nih baru pindah tempat. Iya. Tiba-tiba kita kan tadi kan di studio ya. Tiba-tiba. Oke, ke film dulu ya. Ke film dulu nih. Belum dulu. Aku yakin ini film mahal. Ya nggak sih? Aktornya juga. Iya. Kayaknya itu aktor juga aktor yang memang sudah jam terbangnya sangat tinggi. Pesawat dia. Iya, karena kan syuting di mana, Oh, iya. Iya. Tapi kayaknya itu bensinnya habis buat beli tiket pesawat. Mungkin Makanya di film mana-mana tuh jadi. jadi Masya ini. Iya. Apa? Marsha doang. Tapi jadi nggak ada Bernya nggak dikeluarin. Iya benar. Oke. Ke jalan cerita ya. Aku Oke. mungkin sangat kurang suka sama jalan cerita kayak gini nih. Karena aku males banget ikut merasakan ya, sedihnya. Iya. Daripada kita nonton horor nih. Ya. Itu experience-nya itu cuman ketakutan di film. Kalau aku Ya. itu kadang-kadang cuma kaget doang, bukan takut, bukan yang kayak ini. Cuman kalau misal yang kayak gini ke bawah sampai lama Pak, berarti kepikiran, oh gimana nanti aku punya anak ya, gimana nanti aku punya anaknya cewek gitu kan. Kalau ini saran dari aku ya, Iya. kalau kamu punya anak, terus anak cewek gitu ya, kamu apa namanya, gimana cara membahagiakannya ya, jangan cuman dibeli laptop second, Iya. jangan cuman apa namanya, diajak main bedak-bedakan, kali-kali datang laptop. Oke. Masuk nggak nih? Masuk. Kali-kali ajak lah ke Profit Farm, banyak ininya loh, banyak apa, kalau kamu datang tuh biasanya bagi-bagi voucher juga mereka. Bagi-bagi pacar ya. Iya, jadi masuk tuh bisa dengan voucher atau apa namanya, bayar setengah gitu. Asik banget tempatnya, edukatif banget. Enggak, tadi yang sebenarnya itu sebelum ini nih pasti bau kambing banget nih. Digigitin kamu, Gigitin kambing tadi tuh. tadi lo bau daun-daunan Pak. Iya benar. Oke nih, buat yang belum tahu Profit Farm itu apa ya? Profit Farm itu adalah destinasi wisata edukasi keluarga yang penuh keceriaan dan pengetahuan serta pengalaman tentang kehidupan. Karena kenapa? Di sini tuh kalian bisa mainan langsung sama kambing, Iya. langsung sama domba. Terus di sini tadi aku lihat ada burung merak, ada monyet, ada tuh merpati dilepas-lepas terus dijual. Dan kalian bisa bawa pulang kambingnya. Enggak. Boneka ini. Oh iya benar. Lo lihat lo, kambing, boneka kambing. Jadi kalian di Profit Farm ini bisa lebih dekat sama lebih mengenal tentang binatang. Di sini tuh ada aviari burung lovebird yang cantik, aneka unggas, burung lainnya, koleksi reptil, kucing, ikan, dan sebagainya. Jadi serta beragam kambing yang bisa Anda pelajari lebih dekat. Gitu. Jadi di sini juga bisa ini loh, meres susu kambing. Oh, Iya, karena di sini juga kan ada produk susu kambing. Eta Fresh.
Dada fresh. Ada Iya. rasa apa aja nih Pak? Rasa apa aja tadi? Ada strawberry, Strawberry. ada mangga, Mangga. ada mocha, ada vanilla, dan ada yang original juga. Yang original juga ya. Di Iya. sini kalian bisa ikut pengalaman untuk bersusu kambing dan ngasih minum anak-anak kambing. Itu tadi lucu banget. Ya, ya, minum betul. anak kambing. Ini juga apa namanya? Kalau kita tuh sebenarnya nggak di endorse ya. Kita Oh mah enggak, ini mah enggak ada nggak ada endorse-endorsean ya kan? Kita juga kalau minum kan nggak mesti harus ngeluarin produk kayak gini kan. Nggak harus ngasih lihat kayak gini dulu kan, nggak harus kayak gini dulu, terus nggak harus kayak gini kan? Iya, nggak harus habis itu kayak gini. Ya, Kayak gini dulu nggak harus kan? nggak harus kan? Nggak Nggak harus. Kalau minum tuh nggak harus produknya juga kan nggak harus kan? Menjilat banget. Emang kita itu. Iya. Emang tukang jilat. Oke, selain itu di Jilat sini apa aja? di sini juga selain ada selain ada taman yang penuh binatang-binatang ini, Ya. kita di sini juga ada playground, indoor buat anak. Jadi fasilitas lengkap banget buat keluarga main ke sini dan juga ada Savana Resto. Savana Resto itu apa sih Pak? Savana Resto itu produk resto dari Profit Farm ini. Jadi kalian juga bisa icip-icip makanan yang pasti enak. Emang kayak gimana produk terus? Contoh produknya ada di sini, Pak. Wow, lagi. Produknya. Nih, contoh produknya ini ya. Akhirnya iklan banget ya, si paling iklan. Orang tadinya tuh mau konsepnya briefingnya tadi tuh yang kayak biasa nanti masuk. Dia langsung keluarga ke Profit Farm. Oke, langsung aja lah hidupnya. Loh, gimana dia cerita tentang aduh kalau aku punya anak gimana ya masuk aja, aku mau dikasih jalan masuk aja. Iya, jadi teman-teman kalau misal kalian pengen berlibur ke tempat yang edukatif, terus bisa pengalaman langsung memegang hewan atau naik kuda dan punya playground dan resto yang komplit pokoknya, ke Profit Farm. Nah, Jadi satu lagi nih Pak, di sini tuh memeras kambingnya tuh udah langsung pakai mesin loh, oh iya. pakai alat, jadi nanti keluarnya tuh langsung steril. Jadi ibarat kita haus tuh langsung dari mesin aja ngokok gitu. Itu ibarat pumping ya. Iya, di sini pumping dulu ya. Pumping. Pumping. Nah, di sini juga anak-anak tuh bisa dekat banget sama alam Pak. Oh, Bisa gimana? dilihat tuh, langsung alam lepas ya kan? Iya, jadi memang suasananya asri, bebas polusi dari apa namanya kendaraan gitu kan, Iya. bebas juga polisi. Bebas tuh. Nah, jadi bebas polusi asap rokok juga karena kita menjaga keaslian. Wah, kita nggak tuh berasa bagian dari sini gua. Kapan mulai kerja? Apa nih? Siapa tahu ya. Jadi di Profit Farm ini terletak di Desa Ciberem, Sumbang. Bukanya tiap hari pukul 8 hingga jam 5 sore. Siap menyambut Anda dan keluarga untuk menjelajah dunia flora dan fauna secara langsung, menyenangkan dan tentunya edukatif. Balik ke film. Balik ke film. Oke. Jadi kalau misal punya anak kayaknya tak Profit Farm. Masuk lagi. Diulangi lagi nih. Oke, balik ke film. Jiwanya memang jiwa-jiwa penjilat gitu ya. Oke, balik ke film. Aku paling males dengan konten-konten film-film yang berhubungan dengan keluarga. Maksudnya antara ayah dan anak. Gampang banget nyenggol hati ya. Iya, gampang banget nyenggol hati. Iya, Cuma yang bikin hebat orang-orang yang bikin film tentang keluarga itu sangat susah.
susahnya apa? Susahnya apa? Karena mereka menyentil segmen yang harus banget. Aku tadi khawatir kamu bilang mau nyentil gitu. Ih, serem. Nyentil hal-hal yang memang sensitif dalam artian penggarapan itu ketika tidak serius dan tidak bagus itu akan miss-nya sangat parah, nggak akan terasa, jadinya hambar gitu loh. Iya, ibaratnya kita kalau misalkan bikin film tentang keluarga itu turun sedikit aja tensinya. Iya, betul. Betul. Jadi film tentang keluarga itu benar-benar dari naskah, dari aktor, dari editing itu harus benar-benar Iya. satu kesatuan. Warnanya sih itu benar-benar menunjukkan bahwa penuh kerja keras, perjuangan dan pembuahan hasil. Asik. Gimana kamu? Dari segi mungkin pengambilan gambar dan Kalau buat aku ya, tentang film tadi ya. Ini tuh salah satu film yang memang benar-benar beda banget ya rasanya ya. ya, dari yang terakhir kita nonton kemarin yang beda ya. Bukan. Kalau cerita-cerita segitu, kayak cerita-cerita keluarga itu biasanya ujung-ujungnya tuh sedih. Iya. Ini ada CLBK, bos. Ini asik banget sih. Iya, itu Asik. kaget juga sih. Iya, asik. Ini jadi biasanya kan kalau misalnya udah bekerja kayak gitu, terus karakter si bapaknya meninggal, akhirnya anaknya Bekerja lebih keras lagi. bekerja lebih keras lagi, terus berhasil dengan membawa foto bapaknya. Bisa biasa. Di ending dengan CLBK kan. Asik banget. Bapakmu ini cowok yang paling populer loh. Nah itu satu pesan juga, walaupun itu sekedar celotehan ya, ketika kamu populer di sekolah, kamu pintar di sekolah, kamu tetap bisa aja menjadi seorang yang harus bekerja ekstra untuk di kehidupan depan. Jadi banyak sekali bangsa udah makan aja nih. Udah itu kamera lagi lu. Kenapa gua? Ya jadi nasib tuh gak ada yang tahu loh. Yang dulu populer atau apa, tapi akhirnya di kemudian hari itu kerjanya harus ekstra banget untuk menghidupi keluarga. Itu semua bisa terjadi. Iya, tapi kerja keras itu semuanya. Nah ini nih kamera di sini nih, dia mau ngomong nih. Iya. Nah, kerja keras itu bisa terbayar dengan satu hal. Tahu nggak apa? Dia udah kerja keras, banting tulang buat anaknya. Main ke profit pump sembuh pak. Oh iya. Nih, contohnya enak banget ini semua. Tapi iya sih ini terburu banget. Nggak makan. Abis, pokoknya episode habis ini habis ya. Enaknya. Enak banget makanan dari Sopana Resto. Apa Naruto ya? Tempatnya juga bagus sih. Dan benar-benar nyaman buat anak-anak. Kenapa aku bilang nyaman buat anak-anak? Di sini tuh bebas asap rokok. Tapi jangan khawatir buat bapak-bapak yang memang perokok, karena ada disediakan tempatnya di belakang. Udah ada Untuk ya smoking area. Atau kalau misalkan buat bapak-bapak yang pengen Kopi. ya, jangan. Aku pengen ragu-ragu pengen bunyi pak, agak bahaya soalnya. Oke, liatin pak, liatin. Nom. Liatin pak, ini tuh air kalau ini nggak akan dikasih. Enggak, nyamnya edit kok. Ratingnya udah jelas, petir ini. Ini petir. Jadi tensi dari depan sampai belakang itu kita nggak sempet untuk sambil ngebahas. Itu kerennya film yang ini nih. Film memoriable apa memorable? Memori Bilia. Memorabilia. Nah, Memorabilia ini salah satu film yang nggak bikin aku sama Bang Edi itu harus ngobrol di tengah menonton. Mungkin kalau yang kemarin-kemarin ya, di episode sebelumnya sampai episode 1 tuh kita tetap masih ada ngobrolnya nih di tengah percakapan.
Pandok. Di tengah Film. menonton film tetap ada kita percakapan diskusi. Oh ini ada kurang ini, ada kurang ini, ada kurang ini. Menurutmu gimana Mas nanti yang mau dibawain di apa namanya podcast yang mana gitu kan? Ini kita moment of silence. Iya. Kita ada dua. Yang satu yang kita nggak tayang itu yang 1000 kuyang. Ya. Punang. 1000 kuyang kan? Nih, Bahaya banget. dikit nih. Ya, satu namanya 1000 kunang di Jakarta. Yang kedua Memorabilia. Ya, berbeda kita putuskan kita speak up karena tidak akan ada sniper yang mengincar kita. Betul. Kalau 1000 kunang di Jakarta itu mungkin akan terlalu sensitif dibawakan di tengah kericuhan Indonesia yang seperti ini. Tuh. Oke, dari Sakti 10. Bro, oke. Kalau dari aku 10 dan 10. 10 buat filmnya, 10 buat profit Pak. Oke. Penjilat banget. Oke, jadi kalian kalau mau mengikuti postingan-postingan dan info-info promo mungkin ya dari Profit Farm kayak gitu. Banyak banget tuh promonya. Banyak banget ya. Kalian bisa kunjungin aja langsung di Instagramnya mereka @profitland. Buat teman-teman nih yang mau ikut yang mau bukan ikut sih, lebih tepatnya tuh seperti yang mau mengembangkan bakat di bidangnya. Ya. Bisa juga nih teman-teman langsung aja ikut pemilihan Kakang Bekayu. Oh betul, pemilihan Kakang Bayu 2025. Ya, pendaftarannya masih sampai akhir November ya. Oktober. Lombanya di akhir November, Ya. tanggal 29 ya. Dan finalnya ya. Iya, jangan lupa kalau mau daftar langsung aja buka ke Pakemas, IG Pakemas nanti ada di bawah juga nih, ngerjain diri sendiri itu namanya. Pokoknya ikutin aja cara-cara daftarnya di situ ada semua. Apa yang bagus? Itu. Bukan, bagus banget kan? Merpatinya nih, guys, merpatinya tadi tuh di daerah sana tuh, buareng terbang semua ke sana tuh coba, sumpah. Oke, jadi kayak gitu, sekian dulu untuk episode ini. Jangan lupa untuk mampir ke